Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizky Setianingsih, Saya Arum Fiona. Saya Octavia Dila Anasari. Saya Rival Kurniawan. kami akan mempresentasikan tentang Islam sebagai agama fitrah sebagai dasar pokok pengembangan potensi insaniah. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu pengertian agama sebagai agama fitrah. Islam adalah agama fitrah. Fitrah sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya tabiat atau kejadian. Fitrah dianggap sebagai langkah seseorang untuk kembali suci. 2. Konsep agama fitrah. Agama fitrah sesuai dengan kuadrat yang ada pada keadaan asli manusia. Islam pada hakikatnya merupakan perpaduan antara rasa dan akal. Islam fitrah adalah Islam murni yang menolak segala macam bentuk ketidakadilan. Terdapat 4 jenis fitrah manusia, yaitu 1. Fitrah munazalah, yaitu fitrah yang masuk dalam diri manusia. 2. Fitrah al-gharizah, yaitu fitrah dalam diri manusia yang memberi daya akal yang beragam untuk mengembangkan potensi dasar manusia. 3. Fitrah suci, yaitu fitrah yang membuktikan bahwa diri manusia itu suci dan yang mengotori adalah dosa-dosanya. 4. Fitrah intelektual, yaitu potensi yang terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Di sini saya akan menjelaskan dalil tentang Islam dalam agama fitrah. Di dalam Al-Quran, kata fitrah berulang kali disebutkan secara jelas. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar pokok Islam. Apa sih dasar pokok Islam? Dasar pokok Islam yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berserah diri kepadanya, menjalankan amalan-amalan yang diperintahnya, mengimami Allah, dan percaya bahwa hanya satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok agama Islam. Pokok-pokok agama Islam terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keimanan atau kepercayaan yang bersumber dari Al-Quran yang merupakan hukum Allah. Baru kemudian hadis Rasulullah. Untuk yang kedua yaitu ibadah. Ibadah merupakan inti dari ajaran Islam yang bersifat lahiriah yang merupakan perwujudan dari akidah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah bentuk merealisasikan akidah dan ibadah melalui amal kebaikan yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditujukan untuk kehidupan bersosialisasi dengan masyarakat ataupun makhluk ciptaan Allah lainnya. Untuk yang keempat yaitu muamalah. Muamalah adalah hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia. Muamalah juga mengatur tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu sumber hukum pokok ajaran Islam. Sumber hukum pokok ajaran Islam ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan potensi insaniah. Insaniah sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang menunjuk pada sifat atau karakteristik yang bersifat manusiawi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sifat
nilai atau perilaku yang sesuai dengan manusia, seperti empati, keadilan, kebijaksanaan, dan moralitas. Contoh pengembangan insaniah. Pengembangan potensi insaniah mencakup berbagai aspek kehidupan seseorang seperti 1. Pendidikan, 2. Keterampilan interpersonal, 3. Kreativitas, 4. Kesehatan fisik, 5. Kesehatan mental, 6. Etika dan moral, 7. Pengembangan karir, 8. Kewirausahaan, 9. Pemberdayaan diri, 10. Keberagaman budaya. Manfaat pengembangan potensi insaniah. Pengembangan potensi insaniah. Mengembangkan potensi insaniah membawa banyak manfaat bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Manfaat utama meliputi 1. Peningkatan diri, 2. Kemajuan karir, 3. Kesejahteraan emosional, 4. Kontribusi kepada masyarakat, 6. Pemecahan masalah yang baik, 7. Meningkatkan hubungan sosial, 8. Pemahaman diri yang baik, 8. Keberlanjutan pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.